Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat untuk dijual dengan harga 1000-an. Dijamin laris manis ya, apalagi kalau donatnya lembut banget. Dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata, lanjut kita masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 72 gram ditimbang dengan cangkang ya. Lalu tambahkan juga 95 ml air es. Kemudian ini kita aduk rata pakai spatula. Nah, untuk airnya ini kita masukin sedikit demi sedikit ya, supaya hasil adonannya nanti tidak kelembekan. Nah, kalau dirasa susah diuleni pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan. Nah, untuk tangannya dipastikan udah dicuci bersih ya. Nah, ini kita uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, seperti ini. Kalau adonannya udah setengah kalis udah cukup. Lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer, pakai kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah, ini hasil adonannya sekitar 15 menit diulenin, udah kalis, terlihat dari mangkok adonannya udah nggak ada yang lengket lagi ya. Dan supaya lebih jelasnya kita cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan, dan kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pan seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian ini kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, dan kemudian lanjut kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya tidak keburu ngembang. Lalu adonannya ini lanjut kita timbang dengan masing-masing beratnya 10 gram karena di sini aku mau buat donat 1000-an, jadi per dohnya dibuat kecil ya. Atau bisa juga disesuaikan dengan harga jualnya, terserah teman-teman mau dijual berapa, jadi disesuaikan per dohnya. Nah, setelah adonan udah selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu persatu seperti ini. Nah, karena ini dohnya kecil, jadi cukup kita cubit-cubit aja sampai benar-benar rapat dan juga mulus ya. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Kemudian ini akan saya istirahatkan dulu sebentar, sekitar 20 menit. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya kan udah sedikit ngembang ya. Kemudian lanjut kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Nah, kemudian donatnya ini udah siap untuk kita lubangi. Karena dohnya kecil, di sini donatnya tidak saya cetak. Jadi cukup dilubangi aja manual pakai jari telunjuk seperti ini. Dan kemudian diputar-putar seperti ini. Nah, jadi nggak perlu pakai cetakan ya. Lalu kita susun ke atas loyang yang udah ditaburi pakai tepung terigu. Nah, seperti ini supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan.
Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang seperti ini, hasilnya cantik banget dan ini udah siap untuk kita goreng. Goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, tinggal dibalik aja. Jadi untuk menggoreng donat itu cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Dan kalau donatnya udah mateng, tinggal diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng semua. Ini walaupun doughnya kecil, tapi white ringnya tetap ada ya, tetap kelihatan. Dan hasil donatnya ini udah pasti super lembut banget. Nah, untuk toppingnya di sini aku pakai yang simple aja, cukup pakai satu macam rasa glaze yaitu glaze coklat dan juga pakai topping meses coklat dan kacang tanah cacah. Nah, untuk langkahnya tinggal dicelupin satu donat kemudian ditempelin ke donat yang satunya. Nah, dengan cara seperti itu supaya lebih menghemat toppingnya ya, karena ini kan cuma dijual dengan harga 1000-an, jadi untuk toppingnya nggak perlu tebel-tebel banget. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dikasih topping semua, hasilnya cantik banget. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas pakai mika yang paling kecil seperti ini atau bisa juga pakai plastik OPP ya. Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 47 pieces donat seperti ini. Jadi gimana nih Bun, udah cocok apa belum kalau donatnya dijual dengan harga 1000-an seperti ini? Dan di video ini juga aku tulis perkiraan harga bahan baku dan perkiraan untungnya ya. Nah, ini sesuai dengan harga bahan baku di daerahku. Jadi teman-teman sesuaikan lagi di daerah masing-masing ya. Dan kalau untuk hasil donatnya nggak perlu diragukan lagi, udah pasti super lembut banget. Aku aja makan satu nggak cukup ya Bun, karena ini beneran enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Udah lama banget aku nggak bikin donat montok yang pakai dough kecil hasilnya besar seperti ini. Nah, ini terlihat dari white ringnya juga tinggi ya. Dan di sini aku pakai resep 250 gram tepung, hasilnya udah dapet banyak. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 50 gram terigu protein sedang, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3-4 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan kalau semua bahan udah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh. Di sini telurnya saya pakai ukuran 55 gram ditimbang dengan cangkang ya. Kemudian tambahin juga dengan air super dingin atau air es sebanyak 90-100 ml. Lalu lanjut adonan ini akan saya uleni dulu pakai mixer. Nah, ini saya pakai kecepatan di nomor 2, uleni sampai adonan tercampur rata aja. Nah, kalau dirasa susah diuleni pakai mixer, boleh dilanjut diuleni pakai tangan aja. Jadi supaya lebih mudah ya. Nah, di sini akan saya lanjut uleni pakai tangan, pastikan tangan udah dicuci bersih. Nah, ini diulenin adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan juga membentuk gumpalan ya. Nah, kalau adonan udah menggumpal seperti ini udah cukup.
Kemudian lanjut kita masukin 35 gram margarin, 2 gram garam, dan juga 2 gram SP. Untuk SP-nya boleh di skip ya. Nah, lalu kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya cukup di nomor 2 sampai di nomor 3. Diuleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah sekitar diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah terlihat lebih mulus seperti ini. Nah, ini tanda adonan sudah kalis. Lanjut kita matikan mixer dan kemudian akan saya cek dulu untuk keelastisan adonannya. Yaitu dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian ini dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja dan diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Dan kemudian lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonan tidak keburu ngembang. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 20 gram. Di sini saya pakai dough kecil, tapi nanti hasil donatnya bisa lebih besar ya. Dan kita timbang semua adonannya hingga selesai. Dan setelah adonan selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu persatu. Nah, sebelum dironding kita cubit-cubit dulu supaya saat ngerondingnya nanti lebih gampang ya. Nah, baru lanjut dironding hingga bulat, rapat dan juga padat. Nah, di sini salah satu kunci supaya hasil donatnya bagus, white ringnya bisa tinggi setinggi harapan orang tua. Nah, ini wajib banget harus ngerondingnya padat, bener-bener padat dan juga rapet ya. Nah, ini supaya lebih rapet jadi dicubit-cubit seperti ini. Nah, ini pokoknya dipastikan bener-bener padat dan juga rapet ya. Lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dironding semua. Lanjut di sini akan saya istirahatkan dulu sekitar 25 menit. Dan setelah 25 menit diistirahatkan, adonan udah sedikit ngembang. Lanjut kita taburi pakai tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga. Lanjut akan kita cetak. Untuk cetakannya di sini saya pakai diameter 5 cm. Kemudian langsung aja kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut kita cetak. Untuk mencetaknya tinggal ditekan beberapa kali seperti ini ya. Jadi donat kali ini tanpa didegasing, untuk degasingnya di dalam cetakan. Nah, untuk lubangnya saya pakai lubang manual pakai jari telunjuk seperti ini, kemudian lanjut diputar-putar. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket ya. Nah, ini juga penting banget harus pakai alas donat. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua. Siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam. Tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya. Jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di-proofing, udah ngembang 2 kali lipat, hasil donatnya bagus banget. Nah, ini ciri-ciri kalau donat udah siap goreng. Pantat donatnya ini udah ngangkat ke atas, kemudian kalau digoyangin akan geol-geol, dan kalau ditekan pakai jari telunjuk akan kembali lagi secara perlahan ya. Nah, ini adalah ciri-ciri donat yang udah siap untuk digoreng.
Kemudian lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donatnya tidak terlalu lama di penggorengan, jadi nanti hasil donatnya tidak berminyak ya. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, lanjut dibalik donatnya. Untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Dan kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita ke topping donatnya. Di sini saya pakai berbagai macam rasa glaze dan juga topping lainnya. Nah, untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan kalau mau dijual, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik pembeli ya. Dan kemudian lanjut di sini donatnya akan saya kemas pakai box donat. Ini pakai ukuran 27 x 18,5 cm atau biasa disebut dengan box donat sejuta umat ya. Nah, ini isinya 12 pieces donat. Bisa banget teman-teman jual dengan harga 35 sampai 40 ribu rupiah. Nah, ini dia hasil donat full toppingnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Untuk tekstur dan juga rasa nggak perlu diragukan lagi, udah pasti super lembut dan juga enak banget. Teman-teman wajib coba, bisa buat ide jualan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Berhubung donat lagi rame banget, lagi viral dan lagi panas-panasnya, jadi aku ikutan bikin donat juga ya. Tapi aku buat pakai versiku sendiri, pakai resep andalanku. Hasil donatnya super lembut dan pastinya enak banget ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Seperti biasa, langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan setelah rata lanjut kita masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 62 gram ditimbang dengan cangkang ya. Lalu masukin juga 100 ml air es. Untuk airnya ini kita masukin sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Nah, kalau untuk bahan cairnya ini wajib dimasukin sedikit demi sedikit ya, supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah, kemudian ini mau aku lanjut uleni pakai tangan, pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Nah, ini kita uleni hingga adonannya setengah kalis seperti ini. Nah, kalau udah setengah kalis udah cukup ya. Kemudian lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis.
Nah, ini tips supaya mixernya awet. Jadi untuk langkah ngemixernya seperti ini ya. Ikutin aja arah adonannya, jadi jangan dipaksa atau terlalu ditekan. Dan setelah sekitar 13 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkuk adonannya udah nggak ada yang lengket lagi ya. Nah, ini udah cukup, lalu kita matikan mixernya. Kemudian supaya lebih jelasnya lagi, akan saya cek dulu untuk keelastisan adonannya, yaitu dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan. Kalau adonannya udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Nah ini adonan udah bagus banget. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu ini kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Kemudian lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu lanjut ini adonannya akan aku timbang dengan masing-masing beratnya 25-26 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan udah selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu. Nah ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, jadi supaya lebih gampang ngerondingnya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dironding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga terkunci ya. Nah, ini adalah salah satu kunci yang menentukan hasil donatnya nanti bakalan bagus atau enggak. Jadi hasil rondingannya ini harus benar-benar padat dan juga rapat. Setelah adonan selesai dibulatkan, kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, aku pakai box donat seperti ini. Dan kalau udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini akan aku tutup dan istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu ini aku taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Kemudian lanjut ini akan aku cetak. Untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 5 cm dan juga disiapkan tepung terigu untuk balurannya ya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita baluri pakai tepung terigu seperti ini. Kemudian lanjut kita cetak pakai cetakannya. Untuk langkahnya cukup ditekan pelan-pelan aja seperti ini supaya bagian pinggirannya lebih rapih ya. Nah, ini juga salah satu tips dari aku supaya hasil donatnya nanti bisa gembul dan gemoy. Jadi cetakannya pakai yang lebih kecil dari adonan ya. Nah, biasanya orang-orang itu kalau dohnya 25 gram seperti ini pakai cetakannya kan yang 6 cm ya. Kalau kali ini aku pakai yang 5 cm. Jadi supaya hasil donatnya nanti bisa gembul dan juga gemoy. Nah, kalau udah selesai dilubangi, lanjut kita letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi, siap untuk di-proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya setelah 2,5 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini proofingnya lumayan lama karena cuacanya lagi dingin, jadi waktu proofing itu nggak bisa dipatokin pakai waktu ya. Kemudian lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik donatnya. Untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, setelah donat matang, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat dan tiriskan.
Nah, ini dia nih hasil donatnya setelah digoreng. Hasilnya cantik banget, white ringnya juga tinggi ya. Nah, ini buat yang penasaran kalau bagian putih-putihnya itu matang atau enggak, jawabannya yaitu mateng. Kalian bisa lihat sendiri ini matang merata sampai ke dalam dan hasilnya super lembut banget. Lanjut kita ke topping donat. Di sini aku pakai topping yang simple aja, cukup pakai glaze coklat dan juga meses coklat. Nanti ada juga yang mau aku gulain aja, jadi pakai toppingnya yang simple-simple aja seperti ini. Nah, ini walaupun pakai topping yang simple seperti ini aja udah enak banget ya. Nah, ini dia hasil donatnya udah jadi, hasilnya cantik banget dan ini udah siap untuk kita jual ya. Jadi mau kita jual dengan harga berapa nih teman-teman? Nah, daripada beli mahal-mahal di luar, lebih baik kita bikin sendiri ya kan? Untuk hasil donatnya udah pasti enak dan super lembut banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat kentang red velvet. Ini hasilnya menul-menul banget dan pastinya super lembut ya. Penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 15 gram coklat bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu untuk bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan setelah rata, lanjut kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus lalu dihaluskan, 1 butir telur, dan juga 80 ml susu cair dingin ya. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta red velvet. Kemudian adonannya ini mau aku uleni dulu pakai mixer sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini karena menurut aku susah ya diuleni pakai mixer, tepungnya nggak bisa tercampur, jadi mau aku uleni lagi pakai tangan aja. Untuk tangan dipastikan udah dicuci bersih. Nah, ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kali seperti ini. Nah, kalau udah lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut kita ulenin lagi pakai mixer hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 ya. Nah, setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari wadah adonannya ini udah nggak ada yang lengket lagi. Dan supaya lebih jelasnya lagi, akan saya tes dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, lalu ini dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja dan ini kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 20 sampai 21 gram karena di sini mau aku buat donat mini ya. Dan setelah selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan adonannya satu persatu. Jadi ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu seperti ini supaya lebih mudah ngerondingnya ya. Nah, seperti ini, baru lanjut kita ronding hingga bulat dan juga padat. Kalau menurut aku ini adalah tahap tersulit buat donat ya, karena ngerondingnya ini harus benar-benar padat dan juga rapat. Dan kalau udah, lalu simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini. Lalu setelah adonan selesai dibulatkan semua, kemudian ini akan saya istirahatkan dulu sekitar 25 menit. Jangan lupa bagian atasnya kita tutup ya.
Dan setelah 25 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian kita taburi pakai tepung terigu bagian atasnya untuk menjaga kelembapan adonannya. Lanjut akan kita cetak ya. Di sini saya siapkan tepung terigu untuk balurannya dan juga cetakan diameter 5 cm. Dan untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita baluri dengan tepung terigu, kemudian kita cetak pakai cetakannya. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini supaya bagian pinggirannya lebih rapi ya. Nah, kemudian kita lubangi bagian tengahnya pakai selongsong benang seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini, dan supaya lubangnya lebih besar, jadi saya putar-putar pakai jari telunjuk seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua, siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya, setelah di-proofing sekitar 2 jam, udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya menul-menul banget dan ini udah siap untuk kita goreng ya. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Nah, kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik donatnya. Untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, setelah donatnya mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut untuk topping donatnya, karena ini donat red velvet, jadi akan saya kasih topping pakai glaze warna pink dan juga crumble red velvet seperti ini. Nah, untuk topping bisa disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Nah, ini supaya warnanya tidak gojreng banget, jadi aku kasih hiasan pakai glaze susu di bagian atasnya seperti ini ya. Untuk topping bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing, bisa dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya ya. Nah, ini untuk pecinta red velvet wajib banget coba sih ya, karena donatnya beneran enak dan super lembut banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat lagi. Nah, kali ini aku buat donat reguler dengan dough besar. Hasil donatnya super lembut dan cocok banget buat ide jualan ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 1 butir telur dengan berat 72 gram ditimbang dengan cangkang ya. Lalu tambahkan juga air es, ini untuk airnya sebanyak 95 ml, dimasukin secara bertahap. Kemudian diaduk rata dulu pakai spatula seperti ini. Lalu lanjut di sini akan saya uleni pakai tangan, pastikan tangannya udah dicuci bersih ya. Nah, ini kita ulenin adonannya sampai tercampur rata dan juga menggumpal atau setengah kalis.
Untuk airnya ini kita masukin sedikit demi sedikit ya, supaya adonannya tidak kelembekan. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 35 gram margarin, 2 gram garam, dan juga 1 gram SP. Lanjut kita uleni pakai mixer. Nah, ini pakai kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkuk adonannya udah bersih, nggak ada adonan yang nempel lagi ya. Nah, ini lebih jelasnya akan saya cek dulu untuk keelastisan adonannya, yaitu dengan cara ambil sedikit adonan, lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu ini diuleni dengan cara dibanting-banting seperti ini, agar udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar, lalu ini dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang ya. Nah, kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 35 gram, atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya, sesuai dengan harga jualnya. Dan lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, setelah adonan udah selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan. Nah, ini sebelum dironding kita cubit-cubit dulu sampai permukaan adonannya mulus, supaya lebih gampang ngerondingnya. Nah, kalau udah lanjut dironding hingga bulat dan juga padat, nah ini adalah tahap yang menentukan donatnya nanti hasilnya bisa bagus atau enggak ya. Jadi hasil rondingannya itu harus benar-benar padat dan juga rapat. Dan pastikan juga terkunci, jadi kita cubit-cubit seperti ini ya. Nah, kalau udah lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Dan setelah adonan udah selesai dironding semua, kemudian ini akan kita istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Jangan lupa ditutup bagian atasnya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Nah, kalau udah lanjut adonannya siap untuk kita cetak ya. Untuk cetakannya saya pakai diameter 6 cm. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita baluri pakai tepung terigu dan kemudian lanjut dicetak. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali. Nah, kalau udah lanjut kita lubangi pakai selongsong benang seperti ini. Nah, ini supaya hasil lubangnya lebih besar, jadi saya putar-putar pakai jari telunjuk seperti ini. Nah, ini hasilnya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket ya. Jadi memudahkan kita saat proses goreng. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi, siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, setelah 2 jam di-proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya mantul banget, gembul-gembul banget donatnya ya. Nah, ini ciri-ciri donat yang udah siap goreng. Kalau ditekan pakai jari telunjuk seperti ini, dia akan kembali lagi secara perlahan. Nah, ini donatnya udah siap untuk kita goreng. Lanjut goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, tinggal dibalik aja. Jadi untuk menggoreng donat itu cukup dengan sekali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak ya.
Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, tinggal diangkat dan ditiriskan. Kemudian lanjut kita ke topping donatnya ya. Di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze dan juga topping lainnya. Nah, kalau mau untuk dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video ya. Nah, ini dia donatnya udah selesai dikasih topping. Lanjut saya susun ke dalam box donat yang biasa untuk jualan itu ya. Nah, ini satu resep menghasilkan sekitar 14 pieces donat dengan ukuran dohnya 35 gram ya. Nah, ini hasil donatnya cantik-cantik banget, udah cocok banget kalau mau dijual ya, karena donatnya super lembut dan pastinya enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.